Mau masuk surga? Mau masuk surga? Cinta sama Allah? Ya. Cinta sama Rasulullah? Negara ini merdeka 350 tahun, ulama yang berjuang. Sebelum ada NKRI, sebelum ada TNI, sebelum ada Polri, ulama yang berjuang memerdekakan negara ini, merumuskan Pancasila. Ini perjuangan suci, Bu. Perjuangan jihad konstitusional. Rizik nggak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi presiden berdasarkan amanat umat dan kondisi negara yang memungkinkan. Suara dan pendukung-pendukung saya kepada Insya Allah masuk surga. Yang di sono, yang kondisi bukan lapangan, bukan di sini. Masa masuk surga sama pendukung penista agama? Ngakak, klaim dirinya caleg fenomenal, Novel klaim menang Pilpres 2024 dengan Anies. Hari ini kita akan dibuat menganga dan ngakak terpingkal-pingkal karena suatu hal. Bukan hal yang penting sih, tapi cukup menghibur kita di masa PPKM ini. Ya, kabar mengejutkan datang dari Novel Bamukmin. Pentolan kadrun yang suka ngomong ngalor ngidul dan tingkah yang amburadul ini menyatakan dirinya bakal ikut ajang Pilpres 2024. Bahkan dirinya mengklaim akan memenangkan Pilpres tersebut bersama Gubernur Anies Baswedan. Sudah sangat tercium jelas aroma model politik macam apa yang nanti akan mereka gaungkan. Bisa-bisa mereka akan berbuat seperti Dajjal, yaitu memberikan pilihan kepada rakyat bahwa yang mengikutinya akan masuk surga dan yang menentangnya akan masuk neraka. suara dan pendukung-pendukung saya. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Cinta sama Allah? Ya. Cinta sama Rasulullah? Soalnya yang kondisi bukan lapangan, bukan di sini. Masa masuk surga sama pendukung penista agama? Wah, rupanya kiamat sudah dekat. Diketahui, Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212, Novel Bamukmin mengaku siap jika dirinya diminta menjadi calon wakil presiden atau cawapres, mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 mendatang. Tentunya semua dengan izin Allah serta doa dan dukungan dari ulama dan umat Islam, karena sejatinya negara ini merdeka dengan peran penuh ulama. Negara ini merdeka 350 tahun, ulama yang berjuang. Sebelum ada NKRI, sebelum ada TNI, sebelum ada Polri, ulama yang berjuang memerdekakan negara ini, merumuskan Pancasila, mewariskan Pancasila. Tokoh dan umat dan peranan umat sudah bangkit di ABI, Aksi Bela Islam 212. Kata Novel kepada netralnews.com Kamis 12 Agustus. Nggak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi presiden berdasarkan amanat umat dan kondisi negara yang memungkinkan. Novel mengatakan alasan dirinya bersedia maju di Pilpres lantaran merasa terpanggil untuk menyelamatkan bangsa ini dari rezim sekarang yang menurutnya telah dikuasai oleh pengkhianat yang tunduk pada asing dan aseng. Benar kan kalau Novel Bamukmin ini suka bicara ngalor ngidul? Dirinya benar-benar tidak move on dengan masa lalu dan selalu membawa-bawa isu-isu basi dalam perkataannya. Jika gak benar ahli tata kata disandingkan dengan Novel yang bicara ngalor ngidul berduet untuk ajang Pilpres ke depan, sepertinya Indonesia akan dipasang puluhan juta TOA di setiap RT. Sepertinya Indonesia akan dipasang puluhan juta TOA di setiap RT untuk mendengarkan cuap-cuap mereka berdua setiap hari. Sungguh memuakan. Satu lagi dagelan datang dari pendukung gak benar. Siapa lagi kalau bukan Novel Bamukmin yang dulu sempat populer dengan riwayat pekerjaan di Pizza Hut. Kini lagi-lagi dengan PD-nya, ia menyodorkan update visi terbarunya ke Anies dan mengklaim bisa menang telak jika berpasangan dengan dirinya. Ini lantaran halusinasi pendemo jutaan masih terus terbayang. Andai benar waktu itu ada 12 juta jiwa berada di bawah komando ex-FPI, masih saja jauh dari persentase penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 250 juta jiwa. Anehnya, isu banyaknya pengikut ex-FPI terus saja dikibarkan. Padahal kita tahu kalau organisasi tersebut sudah dibubarkan oleh Mahfud MD. Ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Pemerintah melarang aktivitas FPI karena
FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Hanya orang halus seperti Demokrat yang terus menghidupkan kisah lama dan usang. Nasib Rizik saja belum pasti, kini sudah diserobot Novel Bamukmin dengan kisah heroiknya. Tentunya hanya mimpi di siang bolong karena tak ada satupun lembaga survei Capres-Cawapres yang memasukkan nama Novel sebagai kandidat pilihan. Sebelumnya, seperti dilansir suara.com, Sekjen PA212 Novel Bamukmin baru-baru ini mengklaim dirinya cocok jadi calon wakil presiden dampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti. Ada sejumlah pertimbangan disampaikan Novel, ia lantas membeber kurikulum vitae. Ia misalnya mengaku punya pengalaman dan prestasi di banyak organisasi dan menjabat sebagai pimpinan pusat nasional. Saya pernah jadi caleg terfenomenal yang ketika itu boleh dikatakan hanya saya yang menyerukan haram mencoblos nama saya demi tegaknya negara yang berketuhanan yang Maha Esa, kata Novel. Dikutip dari jejaring mediasuara.com Rabu 11 Agustus. Vakum, saya berdiam diri, tidak untuk berkampanye lagi, sosialisasi lagi. Adapun saya nanti mungkin bertemu dengan konstituen untuk jangan memilih saya, karena suara mereka akan sia-sia, karena saya tidak akan menyampaikan suara saya kepada partai bulan bintang lagi. Saya akan memberikan suara dan pendukung-pendukung saya ke partai-partai lain, ke caleg-caleg lain yang merupakan daripada partai-partai koalisi keumatan. Artinya sangat cocok mendampingi Anies sebagai capres nanti, baik dalam kancah perpolitik, praktisi hukum, juga sebagai ulama, serta penggiat media juga aktif dalam aksi kemanusiaan, ujarnya. Kekuatan pendukung yang diklaim capai jutaan orang membuat Novel tentu menjadi sosok yang harus maju karena sudah saatnya Tokoh 212 memimpin. Jumlah jutaan itu semua aksi berjalan damai dan tertib, serta bersih, bahkan rumput saja mereka jaga agar tak terinjak. Apalagi negara dan bangsa serta ulama pasti dijaga dan dibelanya, katanya. Selain itu, soal dukungan Novel yang juga mengaku tidak asal bicara, tanpa partai politik pun, kata dia, Novel mengaku memiliki perhitungan atas ucapannya tersebut yang bisa menjadi presiden tanpa parpol. Ia mengalkulasi ada 130 juta orang yang bisa memenangkan dirinya bersama Anies jika satu orang yang hadir 212 waktu itu mewakili 10 orang. Kira-kira kalau ada orang mendukung penista agama masuk surga nggak? Neraka. Masuk masuk surga mendukung penista agama. Ulamanya malah dikriminalisasi, didukung. Bener apa betul? Bener betul. Dengan begitu, 212 mempunyai dukungan 130 juta orang dan kalau tidak dicurangi dengan TSMB, maka bisa menjadikan Anies dan saya sebagai presiden dan wakilnya. Tentunya dengan takdir Allah dan dukungan serta doa IBHRS, serta ulama dan rakyat Indonesia, ujarnya. Hebatnya Novel dengan segala kalkulasi abal-abalnya, bagaimana ia bisa mengklaim didukung 130 juta orang yang berarti separuh jumlah penduduk Indonesia? Kalau begitu, kenapa mereka tak membuat parpol saja dan bisa menang seorang diri tanpa bantuan parpol lain? Pun miris rasanya kalau Rizik dan ex-FPI didukung ratusan orang tapi malah tak ada perlawanan, berarti saat Rizik menyerahkan diri dan juga saat FPI dibubarkan? Artinya 130 juta orang ini, apakah benar pendukung atau cuma hayalan saja? Mungkin maksudnya 130 ribu, tapi data yang masuk diklaim jadi juta. Tentunya kita berharap penangkapan pentolan FPI tak hanya berhenti di nama Munarman saja. Masih ada orang mengerikan seperti Novel Bamukmin yang mengklaim dirinya bisa menggerakkan ratusan juta orang. Layaknya orang seperti ini cepat diciduk juga karena membahayakan persatuan negara. Apalagi kita tahu Gembong 212 kebanyakan berasal dari FPI yang baru-baru ini banyak diciduk aparat karena merencanakan pembom massal. Silakan Novel berandai-andai sebagai caleg fenomenal dan menang Pilpres 2024 bersama Anies. Nanti kalau saatnya tiba, dialah mantan pentolan ex-FPI yang terlebih dahulu diciduk kalau ada pergerakan masif dari mantan organisasi terlarang itu. Di lain sisi, kita juga bisa membayangkan bagaimana Indonesia kelak jika impian Novel jadi kenyataan. Tak hanya Jakarta saja yang luluh lantah, tapi seluruh NKRI. Dan ini akan jadi mimpi buruk kita semua. Indonesia akan jadi Suriah kedua dan banyak fans Taliban di mana-mana. Semuanya menghalalkan segala cara dengan tipu-tipu khilafah. Tak akan ada lagi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sangsaka Merah Putih yang berkibar di bulan Agustus. Mendung kelam akan selalu menyelimuti negeri ini jika mimpi Novel jadi nyata. Untuk kita,
Doakan agar dirinya cepat diringkus beserta idolanya yang kini panen kelebihan bayar di mana-mana. Indonesia masih akan terus berjaya selama Jokowi dan penerusnya yang mewarisi kinerja dan sikapnya terus ada. Begitulah kura-kura. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.